lagi dengan saya Ika Ramana Putra sebagai podcaster, dan ini Ahmad Multazar juga. Saya sebagai pelengkap aja. Pelengkap, begitu. Kedengarannya. Dan ini ada narasumber kita. Bidang tamu, nama apa? Nama saya Muhammad Akbar Rashid Mulyono. Oh, panggilannya? Asik aja. Asik aja. Karena di pondok tuh saya sering dipanggil Asik. Oh, apa ada seasik nama Anda? Kayaknya nggak ada di pondok. Paling asik itu saya di pondok. Karena nama saya Asik. Oh. Kalau di rumah saya tuh dipanggil dengan nama Akbar. Akbar. Jadi kalau dibilang tuh saya mungkin memiliki banyak nama. Seperti Nabi Muhammad gitu kan. Iya, Masya Allah. Jadi saya meragukan keakbaran Anda ini. Oh, bisa. Karena postur Anda yang kecil. Oke, maklum kita mulai. Jadi saja kedatangannya di sini membawakan sebuah pembahasan yang sangat sedikit menyenangkan. apa itu? Mindset. Mindset. Sebuah pemikiran. Jadi untuk kita tanya-tanya lebih dalam lagi tentang mindset dan santri dan pondok pesantren, mungkin Mas Asik bisa menjelaskan sedikit apa itu mindset? Setidaknya itu seperti ini ya. Mindset itu pola pikir. Pola pikir. Kenapa ada orang yang rajin dan kenapa ada orang yang malas? Itu dipengaruhi oleh mindset mereka. Jadi kadang orang bisa bermindset seperti ini. Cepat selesaikan ini, maka nanti aku bisa bersenang-senang. Ada juga yang bermindset seperti ini. Kalau bisa nanti kenapa harus sekarang? Nah, dengan kerangka pola pikir seperti itu atau mindset seperti itu, orang itu akan menghasilkan sebuah perbuatan yang berbeda. Ada yang ketika dihadapkan dengan tugas, dia langsung selesai, langsung cepat selesai, dan akhirnya dia bisa bersenang-senang. Agak jelas ya. Nah, ada juga orang tuh yang kayak tadi, kalau bisa nanti kenapa harus sekarang. Nah, akhirnya dengan pola pikir seperti itu, orang itu akan bisa jadi bikin liburan, atau bisa juga nanti aja lah, kayak seperti itu. Akhirnya pekerjaannya nggak selesai. Jadi seperti itulah gambarannya kira-kira tentang mindset. Jadi mindset itu sangat berpengaruh sekali. Oh, berarti memang sangat berpengaruh sekali ya di hidup kita gitu. Iya, seperti Selain kerja keras. Iya, tidak cuma berpikir aja, tapi juga ada eksekusinya juga. Karena kan percuma juga kan kalau kita punya mindset yang maju gitu, punya grow mindset, tapi kalau tubuh itu menolak untuk bersatu dengan pikiran kita gitu. Nah, tapi seberapa penting itu sebenarnya santri-santri gitu, untuk memiliki grow mindset? sangat penting sekali. Karena gini, riset itu yang dikemukakan oleh siapa namanya? Saya lupa. Oh ya, ininya Carol Asquith ya. Carol Asquith itu mungkin berasal dari Amerika. Dia tuh mengatakan begini, karena setiap orang itu sebenarnya tuh mungkin dipengaruhi dengan gen-gen. Misalkan kita semua tuh mungkin memiliki IQ yang berbeda. Iya. Tapi IQ itu tidak akan sebegitu penting ketika dia depan dengan soal yang sulit. Siapa sih orang yang mau bersulit-sulit? Nah, itu pentingnya mindset. Dan masalah tadi yang bilang tentang percuma mindsetnya bagus tapi nggak ada aksi. Itu sebenarnya kalau dia punya aksi berarti mindsetnya jelek secara tidak langsung. Iya. Jadi memang kenapa kayak gini? Akal itu adalah sesuatu yang membedakan kita dengan hewan. Nah, akal kita mungkin bisa bagus, tapi gini, kalau akal kita bagus, maka secara tidak langsung nanti perbuatan itu juga bagus. Jadi yang mengontrol semua tubuh kita itu adalah akal. Bahkan ada sebuah penelitian gini, jadi ada sebuah cerita itu di mana ada sebuah orang, ya kan, dia tuh terperangkap masuk ke sebuah lemari es. Nah, dia waktu itu masakan situ, sini dingin aku bisa tukar. Dia makan caranya tuh dia di sana tuh membawa buku sama membawa pensil. Nah, dia tuh langsung mencatat apa yang dirasakan, terus apa yang dirasakan, terus misalkan aku di sini dingin, aku hampir mati, aku bisa oksigen. Nah, akhirnya apa? Dia singkat cerita, dia akhirnya mati di dalam lemari es tersebut. Lalu setelah terus mereka dibuka, ternyata lemari es itu mati. Tapi kenapa dia bisa berubah itu? Karena
tindakan dia atau perasaan dia atau apa yang dirasakan dia itu dipengaruhi oleh mindsetnya dia. Jadi mindset itu penting. Sebenarnya gini, ketika kita misalkan saya beri apalah ke dia gitu, Iya, kayak apa? saya kasih yang dia, Saya mau kasih kamu. nah misalkan dikasih bunga gitu kan. Algi. Itu jika mindset itu seperti ini, Iya. saya tuh nggak pantas untuk dicintai oleh orang, maka saya nggak pantas untuk diri mas, maka pasti kamu akan menolak. Iya. Karena secara mindset anda itu anda tidak pantas untuk dicintai atau bahasanya apa ya, dibaiki, kok dibaiki, kok gak enak sekali bahasanya, diberi perhatian yang lebih oleh seseorang, nah, seperti itu. Jadi emang mindset itu sangat penting sekali. Nah kembali ke yang growth mindset tadi. Growth mindset itu adalah growth artinya kan pertumbuhan, Iya. bahasa Inggris. Nah berarti growth mindset adalah mindset tumbuh, di mana orang itu dididik ketika kita berhadapan dengan sebuah kesulitan, kita tuh jangan menyerah, tapi harus terus mencoba. Misalkan 1+1 2, terus 1+1 2, itu bisa diganti juga. Misalkan 1+1 sama dengan sin 60 tambah cos 60 atau ya atau sebagainya gitulah. Terus misalkan kita mempelajari kalau pada tulisannya kan santai ya, ini kan Iya. nahu. Ketika kita jatuh dengan amil, apa sih itu amil? Nah, VL itu juga apa? Nah, ini kalau kita hanya mengandalkan cuma VL itu ada VL akan sulit. Ini bisa kita ubah misalkan kalau di bahasa Indonesia ada subjek, predikat, dan objek. Nah, fa'il itu sebagai subjek, VL itu sebagai predikat, artinya kata kerja. Nah, kalau misalkan di otak kita misalkan ketika mendengar kata VL itu sama dengan kata kerja, maka sebagai apa, kemampuan kita itu akan berkembang. Misalkan ketika ada pekerjaan pasti ada yang mengerjakan. Nah ketika ada VL berarti ada fa'il. Nah seperti itu. Jadi ketika kita merasa sulit untuk mempelajari nahu, matematika, sains atau apa yang eksak dan ilmu apalah dasar-dasar, itu kita jangan menyerah, tapi mencari bagaimana solusinya. Jadi pemikirannya gini, pecundang itu akan fokus dengan alasan, sementara pemenang dia akan fokus pada solusi. Intinya solusinya seperti apa, pecahkan. Seperti itu. Karena memang message-nya itu udah tumbuh ya. Udah tumbuh. Jadi misalkan bahkan gini, boleh nggak sih kita bermimpi setinggi langit? Boleh. Kan itu Insinyur kan pernah berkata, bermimpilah setinggi langit, jika kamu jatuh nanti akan jatuh adalah bintang-bintang. Dan seperti itu tuh yang tinggi aja, mimpi itu gratis kok. Iya. Misalkan saya bermimpi jadi kiai, boleh saja, kan cuma bermimpi. Iya. Saya ingin jadi wali, misalkan kayak sebaik kan, sekarang katanya ingin jadi wali kan, ya boleh saja, kan gratis. Siapa sih yang mau bermimpi? Kalau misalkan anda lahir dari orang miskin, ingin menjadi miliarder, ya boleh saja, gratis kok mimpi kok. Cuma misalkan jika kalian nanti mimpi menjadi miliarder, mungkin nanti kalian terjatuh di antara sekawan. Jadi yang namanya bermimpi itu memang penting dan gratis. Jadi silakan bermimpi sesuka kalian, seperti itu. Oh iya. Ini menarik sekali ya mengenai mindset ini ya. Ini sebagai persepsi, Persepsi. pemikiran. Ini kan juga masuk ke dalam dikotomi kendali ya. Iya. Ke persepsi yang dimana kita sendiri yang menentukan. Jadi kita bebas dalam bermindset tadi. Jadi wah emang seru sekali ya pembahasan tentang mindset ini ya, sangat panjang sekali gitu ya. Ya sampai panjang ucap sana sini. Sebenarnya masih banyak ya penjelasan tentang mindset. Oh, masih banyak sekali. Berarti mungkin suatu yang sangat fundamental ya. Sangat fundamental. Oh sebenarnya gini. Jadi kalau misalkan yang melihat penonton atau Mas Ike atau Kak atau Kang Muntazam ingin belajar tentang mindset, silakan. Kalau saya punya rujukan itu baca aja Self Theories, karyanya Carol S. Smith. Itu udah dijuluki sebagai book hours, artinya udah dapat penghargaan lah. Dimana itu memang buku psikolog terbaik itu. Dia memang recommended sekali ya. Recommended sekali. Nah itu teman-teman itu. Kalau kamu ingin memiliki mindset yang growth dan tidak fixed mindset, maka bila buku Self Theories. Nah, Mungkin pengen endorse benar. tapi nggak dibayar. Siapa? Siapa? Endorse dulu. Mungkin
sudah cukup ya pembahasan kita mindset ini, walaupun panjang lebar, tapi ya semoga terdapat hikmah yang dapat kalian ambil di percakapan kita yang ringan. Sekian dari saya, Germani Putra. Dan saya Mas Mul. Saya Muhammad Faris Guyono. Ya, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.